Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi cerita mengenai sholat. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada seorang ustadz mengenai sholat. Si penanya mengatakan bahwa tetangganya adalah seorang yang ahli sholat. Dia rajin ke masjid, dia rajin ibadah, sholatnya tidak pernah tinggal. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya, sang ahli sholat ini cenderung pelit, cenderung tidak bisa bersosialisasi. Ketika diminta pertolongan juga suka berbelit-belit, dan masih banyak lagi hal-hal yang menurut si penanya tidak berhubungan dengan sholatnya yang sangat bagus, yang sangat rajin. Di sisi lain, ada orang yang sepengetahuan si penanya tidak pernah ke masjid, sholatnya juga kadang-kadang, tapi dalam kehidupan keseharian dia dikenal orang yang sangat ramah, murah senyum, ringan tangan, mudah bersosialisasi, dan hal-hal baik lainnya. Si penanya kemudian mengatakan, bukankah sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar? Kenapa justru orang yang sholat tapi kelakuannya kurang baik, sementara orang yang tidak sholat justru menunjukkan kelakuan yang relatif lebih baik dari orang yang rajin sholat? Dengan bijak, si ustadz mengatakan bahwa kita harus tetap bersyukur dengan kondisi orang seperti itu. Seandainya orang yang pelit itu, orang yang tidak bersosialisasi itu, orang yang selalu bermuka masam itu tidak sholat, mungkin dia akan jauh lebih jahat dari yang sekarang. Pelitnya, kemudian antisosialnya, kemudian juga susahnya dia bersosialisasi, itu sudah tertolong oleh padilah sholat yang dengan mengerjakan sholat itu segala potensi keburukannya tereduksi menjadi hanya pelit saja, hanya tidak bisa bersosialis saja, hanya bermuka masam saja. Seandainya dia tidak sholat, mungkin dia akan jauh lebih buruk keadaannya dari yang sekarang. Sebaliknya, orang yang tidak sholat tapi berkelakuan baik pasti akan jauh lebih baik kalau dia sholat. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Ayat ini pasti benar adanya. Jadi ketika ada orang yang sholat kemudian masih berperangai tidak sesuai dengan sholatnya, bukan ayatnya yang salah, tapi belum maksimal efeknya, efek sholatnya. Sebaliknya, orang yang tidak sholat dengan sedemikian banyak potensi kebaikan, apabila dia melaksanakan sholat pasti jauh lebih baik. Sholat sejatinya terdiri dari 3 rukun utama, yaitu rukun qauli, yaitu bacaan yang kita lafadzkan, kemudian rukun fi'li, yaitu gerakan-gerakan yang kita lakukan ketika kita takbir, ketika kita ruku, ketika kita tahiyat, ketika kita sujud, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah rukun qalbi, yakni kehadiran hati, di mana kita ketika sholat menghadirkan hati kita, kita benar-benar menyadari bahwa kita sedang menghadap Allah. Dan kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinilah bahwa Allah melihat kita. Itulah ihsan.
Sementara ini mungkin sebagian dari kita sholatnya masih terfokus pada bacaan saja, pada gerakan saja, sementara kehadiran hati kita relatif terabaikan. Itu pun sudah baik, itu pun sudah bagus. Ketika bacaan kita sudah benar, ketika rukun kita, gerakan kita sudah sempurna, niscaya seharusnya kebaikan bacaan dan kesempurnaan gerak ini menuntun hati kita untuk bisa hadir ketika kita sholat, untuk bisa menyaksikan Allah, bisa silatun, bisa terhubung dengan Allah. Nah, silatun inilah yang kemudian banyak sekali yang belum sampai pada tingkatan ini. Jadi masih wajar kalau kemudian sholatnya belum benar-benar merubah sifat atau sisi negatifnya menjadi lebih baik. Bacaan dan gerakan adalah trigger kita atau semacam starter kita untuk mengaktifasi hati kita agar bisa hadir ketika kita sholat. Atau ada orang yang justru bisa menghadirkan hati dulu, bisa sadar Allah dulu, kemudian kehadiran hati ini menuntun kesempurnaan gerak dan bacaannya, yang mana saja bisa terjadi. Tapi yang jelas ketiga rukun ini mutlak harus ada. Kita belum dikatakan sholat dalam tanda kutip kalau hanya bacaan saja yang sempurna, kalau gerakannya saja yang sempurna, sementara hati kita ketika kita sholat entah ada di mana. Mungkin mulut kita mengucapkan takbir, tapi kita masih merasa inferior di hadapan makhluk. Mungkin kita secara jasad ruku, tapi kita masih ada rasa ego dan rasa sombong di hati kita. Mungkin kita sujud, tapi sama sekali tidak pernah merasakan keagungan Allah. Hal-hal inilah yang kemudian menjadikan sholat kita belum mampu merubah kita untuk menjadi lebih baik, belum mampu menjadi penolong bagi kita. Seyogianya kita harus belajar lagi bahwa sholat kita harus mampu menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Setiap habis sholat pasti akan berdampak pada kita. Sebagaimana ketika kita makan, saya makan, pasti kita merasakan kenyang. Sholat yang baik itu pasti akan seperti itu. Ketika selesai sholat, pasti kita akan lebih nyaman, lebih rileks, lebih yakin, dan lebih percaya diri karena kita sudah silatun, sudah online dengan Allah sedemikian rupa, sehingga kemudian itu berdampak pada kita, pada keseharian kita. Sekali lagi, rukun sholat harus ketiganya terpenuhi, bacaannya bagus, gerakannya sempurna, dan hatinya hadir pada saat kita sholat. Semoga kita diberikan kekuatan dan kemudahan untuk menjadikan sholat kita sebagai wasilah kita untuk silatun kepada Allah, sekaligus merubah kita menjadi orang yang lebih baik dengan sholat ini. Nasta'inu bisabri wa sholat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, karena sholat sejatinya adalah fasilitas dari Allah untuk kita berkomunikasi dengannya. Semoga sekali lagi sholat kita menjadikan kita lebih baik. Setiap hari kita sholat, harusnya kita setiap hari menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.